for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Kabinet Juanda atau yang kerap disebut dengan Zakon Kabinet adalah sebuah kabinet yang dibentuk pada masa demokrasi liberal dan merupakan kabinet terakhir dari sistem pemerintahan parlementer di Indonesia. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Insinyur Juanda Kartawijaya sejak tanggal 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Kabinet ini disebut sebagai Zakon Kabinet atau Kabinet Ekstra Parlementer, yaitu kabinet yang dibentuk tanpa melihat jumlah kursi di parlemen. Kabinet Juanda terbentuk setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo II jatuh pada tanggal 14 Maret 1957. Apa penyebab jatuhnya Kabinet Menteri Ali Sastroamidjojo? Kabinet Ali Sastroamidjojo II jatuh karena tidak mampu memperbaiki masalah-masalah ekonomi yang menimbulkan demonstrasi buruh yang dikoordinir oleh PKI. Masalah lainnya adalah korupsi dan lesunya kinerja aparat pemerintah. Lalu apa yang terjadi setelah Menteri Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri? Setelah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri, Presiden Soekarno lantas menunjuk Suwirjo menjadi formatur dalam membentuk kabinet baru. Namun sayang, aksi beliau gagal. Dan dengan gagalnya Suwirjo, akhirnya Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri menjadi formatur. Setelah itu apa yang terjadi? Formatur Insinyur Soekarno lantas membentuk kabinet darurat ekstra parlementer dan menunjuk Insinyur Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri. Kabinet Juanda ini diberi nama Kabinet Karya Zakon Kabinet sebab tidak berasal dari partai politik serta memiliki 2 anggota militer di dalamnya. Apa saja program kerja yang dijalankan Kabinet Juanda? Program kerja dari kabinet ini antara lain membentuk suatu Dewan Nasional, normalisasi keadaan negara Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan perjanjian Konferensi Meja Pundar, memperjuangkan Irian Barat dan mempercepat pembangunan. Terbentuknya Kabinet Juanda menandai awal dari konsepsi demokrasi terpimpin yang diusulkan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Menurutnya, konsep ini merupakan suatu bentuk pemerintahan yang lebih cocok dengan kepribadian nasional yang berdasarkan kabinet gotong royong dan terdiri atas partai-partai politik besar dengan sebuah Dewan Nasional yang terdiri atas berbagai golongan sebagai penasehatnya. Beberapa bulan seusai dibentuk, Perdana Menteri Juanda berhasil membentuk Dewan Nasional. Proses pembentukan Dewan Nasional ini dimulai pada bulan Mei dan selesai pada 11 Juli 1957 dan terdiri dari 45 perwakilan golongan karya, baik pemuda, petani, buruh, cendekiawan, agamawan, daerah, dan lain sebagainya. Lalu, siapa yang menjabat sebagai ketua dari Dewan Nasional tersebut? Ketua dari Dewan ini tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden Soekarno sendiri. Namun untuk urusan-urusan Dewan itu dijalankan oleh wakil ketuanya yakni Ruslan Abdul Ghani. Apakah pembentukan dari Dewan Nasional memiliki dampak? Dampak dari terbentuknya Dewan Nasional adalah PKI dan Angkatan Darat semakin mengkonsolidasikan diri serta memperkuat posisi mereka masing-masing. Selama Kabinet Juanda menjalankan tugasnya, adakah tragedi atau peristiwa yang menjadi rintangan bagi mereka? Masa pemerintahan Kabinet Juanda juga diwarnai oleh beberapa peristiwa penting yang menjadi tantangan bagi kabinet tersebut, yaitu pemberontakan PRRI Permesta, peristiwa percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Cikini, serta pertentangan yang tajam di tubuh Dewan Konstituante. Lalu dengan kebijakan luar negeri, Kabinet Juanda berhasil melakukan dekolonisasi di bidang kemaritiman, yakni dengan mengeluarkan Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini membatalkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda
yang menyatakan bahwa wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil laut dari garis laut pulau-pulau. Selebihnya adalah laut bebas yang boleh dilayari negara manapun. Lantas, kapan dan mengapa Kabinet Juanda berhenti bertugas? Pada akhirnya, Kabinet Juanda berakhir demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 9 Juli 1959. Isi dari dekret Presiden tersebut mengenai penghapusan konstituante dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. And I'm down for this.